Ratusan warga di Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam batal menyembelih hewan kurban karena ditipu pedagang sapi. Rencananya, sapi pesanan warga itu akan diantarkan pelaku pada hari Sabtu siang. Namun hingga Minggu siang, sapi tak kunjung datang. Panitia kurban di beberapa musola yang bersiap untuk menyembelih hewan kurban terpaksa membatalkan kegiatannya. Informasi yang beredar di media sosial, Aldi, sang pelaku, telah menipu ratusan peserta kurban dengan jumlah 72 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Aldi meraup uang hingga lebih dari 1 miliar karena 1 ekor sapi dijual bervariasi dari 16 juta rupiah hingga 19 juta rupiah per ekor. Panitia kurban yang menjadi korban percaya dengan celotehan Aldi karena yang bersangkutan bersikap santun dan mengaku sebagai teman dekat Wali Kota Bukit Tinggi. Hingga kini, polisi belum berhasil menemukan keberadaan Aldi. Jamaah Tarekat Satariyah punya tradisi tersendiri saat menyembelih hewan kurban. Sapi dimandikan dengan air yang telah dicampur buah asam, daun 7 rupa, serta dibacakan doa oleh salah seorang jamaah. Sapi baru disembelih setelah semua peserta kurban ikut memandikan, menyisir, dan membedaki sapi tersebut. Daging sapi dibagikan kepada peserta kurban dan warga sekitar. Abu Zamar, warga di Nagari Campago Selatan, Kecamatan 5 Koto Kampung Dalam, dimarahi camat setempat karena memberitahu media perihal kemiskinan yang melilitnya. Sang camat meradang karena Abu Zamar luput dari perhatiannya sehingga hidup miskin berpuluh tahun. Selain camat, anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman juga mengaku luput memperhatikan Abu Zamar, sehingga bapak beranak satu ini tak pernah memperoleh bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, serta dari Basnas setempat. Tak hanya itu, Abu Zamar juga tak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas yang dikelola pemerintah pusat. Kisah Abu Zamar merupakan bukti jika wakil rakyat dan aparat pemerintahan abai dengan kondisi warganya. Tiga terdakwa mulai disidang Pengadilan Tipikor Padang. Jaksa menuntut mereka dihukum penjara selama 4 hingga 20 tahun karena diduga telah menyelewengkan uang hibah KONI Padang dari tahun 2018 hingga tahun 2020 yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari 3 miliar rupiah. Pengacara terdakwa minta majelis hakim menghadirkan Mahyeldi dalam persidangan tersebut. Alasannya, jaksa tak menyentuh Mahyeldi sama sekali saat proses pemeriksaan. Padahal menurut terdakwa, kasus tersebut terjadi karena mereka menjalankan perintah Wali Kota Padang yang saat itu dijabat Mahyeldi. Sebuah kapal antar pulau milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Rabu siang ludes terbakar saat sandar di dermaga Tua Pejat. Beruntung, kapal Basarnas yang ditambatkan tak jauh dari kapal tersebut segera bisa memadamkan api. Namun upaya pemadaman tak berlangsung optimal karena api berkobar dengan cepat, sedangkan pemadaman hanya dilakukan dari satu sisi saja. Akibatnya, kapal kayu tersebut ludes terbakar dalam tempo 1 jam. KMP Bariloga merupakan satu dari 4 kapal milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kapal ini digunakan sebagai transportasi antar pulau di kabupaten terluar di Sumatera Barat tersebut. Tapi kapal penyeberangan ini telah lama tak beroperasi karena pemerintah setempat menghentikan subsidi bahan bakar untuk operasional kapal tersebut.